kerjanya apa Bu sekarang Bu? Ibu saya kerjanya ya udah gitu deh. IRT ya? Iya IRT. Oh iya sih. Tempat Ibu alamatnya di mana? Cempaka dong. Oh deket ini ya, deket Nusukan. Iya. Kalau boleh tahu Ibu apakah sudah menikah? Sudah Punya anak, 3 anak ya Bu? 3 anak juga. Oke, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa Bu? Itu udah saya ada luka di kaki kanan gitu deh. Luka di kaki kanan. Itu udah dari sejak kapan? Sejak 1 bulan yang lalu. Oh, berarti lukanya di kaki kanan udah sejak 1 bulan yang lalu. Bisa diceritain nggak Bu awal mulanya itu kenapa? Jadi kayak lagi bersihin halaman rumah, terus nggak pakai sendal kan, terus nggak sengaja nginjek bambu kecil gitu bambu. Satu Sih bulan. udah cuman saya cuci sama air bersih aja nggak dibalutin. Terus awal mulanya itu lukanya kayak gimana Bu besarnya? Awalnya kayak biji jagung gitu loh dok, tapi lama kok makin gede gitu ya dok. Makin lama lukanya makin gede ya Bu? Iya. Lukanya ada terasa panas gitu nggak Bu? Nyeri sih dok, nyeri hot panas. Hot panas, berarti ada panas dan nyeri ya Bu. Terus tadi Ibu berarti lukanya tadi makin besar ya Bu, dan juga ada nyeri. Berarti nyerinya itu sampai mengganggu aktivitas kah Bu? Iya dok, susah. Iya susah banget. Susah ya. Untuk dari skala 1 sampai 10 itu skala nyerinya 7 dok. Terus tambah sakit itu ketika Ibu ngapain Bu? Enggak sih dok. Oh berarti Nyeri gitu-gitu aja. nyerinya gitu-gitu aja, nggak ada yang faktor memperingan juga nggak ada ya Bu. Oke Ibu, apakah ada keluhan lain seperti apa di bagian tubuh Ibu yang lain tuh, apakah ada luka-luka lagi? Enggak ada Selain- sempet panas lagi. Oh oke. Sebelum beberapa harinya apakah Ibu ada demam? Enggak. Demam. Demam ya Bu. Iya. Demamnya terus menerus apa Ya kadang-kadang. kadang-kadang ya Bu? Oke, untuk riwayat pengobatannya ada diperiksain ke ini nggak Bu, kayak klinik atau puskesmas gitu? Iya 2 minggu lalu luka dibersihin dok, dibalut terus sama dikasih obat juga. Obatnya Tapi apa lupa, Bu? dok. Oh lupa ya Bu. Kalau untuk riwayat penyakit Ibu dahulu, apakah Ibu punya riwayat seperti sakit gula atau diabetes Bu? Iya ada 3 tahun yang lalu. Berarti punya riwayat diabetes ya Bu 3 tahun yang lalu? Iya. Tapi nggak teratur gitu loh dok. minum obatnya nggak teratur ya Bu? Kalau hipertensi ada nggak Bu? Ada darah tinggi? Nggak ada ya Bu? Nggak ada. Darah tinggi sih dok. Darah tinggi ada. Kalau alergi apakah ada Bu? Nggak ada. Oke. Untuk keluarga itu apakah keluarga Ibu ada yang riwayat diabetes juga Bu? Ada bapak saya dok. Oh, Bapak Ibu diabetes juga ya Bu? Bapak ibu iya. Ayahnya apakah ada hipertensi? Nggak ada kok. Nggak ada. Ibu dan saudara-saudaranya? Nggak ada. Apa sih? Ibu datang ke sini dengan BPJS atau umum Bu? BPJS. BPJS ya Bu. Oke. Untuk kebiasaannya Ibu makannya berapa kali sehari Bu? 3 kali dok. 3 kali sehari. Menunya apakah bervariasi apakah atau itu aja? 4 sehat 5 sempurna dok. Oke. Kalau keluar itu apakah kalau keluar dari rumah apakah sering pakai alas kaki atau enggak Bu? Enggak dok. Oh jarang pakai alas kaki ya? Kuat. Kalau olahraga Enggak. nggak pernah? Males. Oh malas. Oke. Malas. Ini pemeriksaan fisik nggak? Baik. Setelah ini udah kan ya? Ya udah. Setelah ini kita akan melakukan ini ya Bu, pemeriksaan fisik untuk pemeriksaan luka Ibu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Pertama cuci tangan dengan teknik aseptik.
apakah Oh enggak, kalau besok sudah disuruh nggak? disuruh nggak usah. Kenapa? Iya ya. Oh, filter. Ada saya. Kan misalnya melakukan assessment, itu ya nggak usah. Analisis aja ya, kalau analisis ya ini langsung buat assessment sebenarnya, tapi ini ada analisis ya. Ya, harusnya ini ada seperti tadi ya, analisis tadi. Ya. Analisis bisa dibuka, ini ada ya. Analisis bisa dibuka, pasien berarti ada analisis, kesimpulan sama kemudian. Ini tidak usah intensinya ya, intensinya sudah kita udah dikerjakan. Oh, pemeriksaan luka darah pada seleksi baca setelah melakukan one assessment. Pemeriksaannya pemeriksaan fisik luka ya. Oh iya kemarin. Oh iya deh. Sebelum Emang dulu diperiksa dulu. assessment dulu. Iya, asesmen. Kan testernya kan? Nanti. Oh belum. Tapi pakai Belum asesmen. assessment itu pakai. Asesmen pakai Kak. Setelah itu saya akan melakukan pemasangan. Saya akan memasang sarung tangan. Cuci tangan dulu deh. Udah cuci tangan. Udah. Waktu tinggal 5 menit. Tinggal 1 menit. Gak tahu. Baik Ibu, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan luka dari pemeriksaan luka Ibu untuk lihat sini. Gambar Kesana ya. Kan kayak kita nanti nggak dapet gambarnya. Oh ya. Oke, untuk dasar Nah, dasar luka kayak gini. terdapat Enggak, itu nanti ini dokter. Tadi disebutin. Kamu kayak saya akan periksa dasar luka. saya akan memeriksa dasar luka untuk Ada darah. apa ya? Ini nyebutin positif. Ada hama. Aku nanya gitu. Iya, kamu ngomong. Ya, jadi lukanya di tadi ya di kakinya ya, di kaki berarti di misalnya di kaki ya, ya. Diangkat kakinya ya. Ini Saya akan menilai tipe jaringan di dasar lukanya, apakah ada jaringan nekrotik. ototnya positif, nekrotik negatif, slow negatif. Baik untuk Terusnya negatif. tipe jaringan dasar lukanya, jaringan ototnya positif, positif, Terlihat. jaringan nekrotiknya negatif, slownya negatif. Untuk push tidak terdapat Terus adanya negatif ya. tidak terdapat adanya push atau negatif. Untuk ukuran lukanya, saya akan mengukur terlebih dahulu. Panjangnya 4 cm, Untuk lebarnya 3 cm. dan kedalaman luka. Untuk kedalaman lukanya, Nah, dipatahkan dulu terus ditandai tadi ya, tandai. Terus setelah ditandai diukurkan ke situ. Ke lapangan. Nah, diukurkan. Nah, panjang dalamnya 1 cm. baik untuk ukuran lukanya, untuk panjangnya 4 cm, untuk lebarnya 3 cm, dan kedalamannya itu 1 cm. Lalu untuk Berbau ya. bau, saya akan menilai bau dari lukanya, berbau. Untuk keadaan tepi lukanya, Jadi abdomen itu ada pakai minyak. oh ini lagi. Iya, Pak. Abdomennya positif. Disusurin. Dari jarak. Gini-gini dong. Oh. Nah, karena ada di apa? Di kan dilihat nanti ada bolong itu nanti dipakai akan darah itu kira-kira masuk. Abdomennya positif. Untuk underminingnya positif, lalu saya akan menilai apakah terdapat edem atau Ya, cuma positif, hiperemis. ekonomis negatif. Dan untuk edemanya positif, untuk hiperemisnya negatif, Nyerinya positif. dan terdapat nyeri pada luka. Setelah itu, saya akan melakukan lepas dulu ya. Setelah itu saya akan melepas sarung tangan steril. Kalau dia hanya untuk menilai nih kriteria pulsasi, tibialis, posterior dan dorsal itu di atas ini ya. Dan saya posterior di belakang sini, di belakang sini ya. Nanti kan ada
ada Di bawah sama yang di sini. Gozali tadi tinggal di sini aja. Pulsasinya ya. Oh, pulsasi. Pulsasi. Setelah itu saya akan lakukan pemeriksaan pulsasi di tibialis. Tibialis ya, Iya, tibialis. Di sini ya. Dorsalis pedis. Oh. Ada apa kan ada Tibialis posterior dan dorsalis Dan pedis. tibialis posterior. Dorsalis pedis sama juga pulsasinya mesti menurun ya kalau di situ ya. Ya. Dan dibandingkan sama yang satunya ya. Sama kalau luka yang kanan ya dibandingkan sama yang kiri ya. Oh, Nanti kalau nggak membandingkan nggak tahu menurun atau meningkat. baik untuk interpretasi pulsasi dari dorsalis pedis dan tibialis posterior kanan dan kiri. Untuk di kaki di bagian kanan itu menurun pulsasinya dibandingkan bagian kiri. Baik, setelah itu untuk pemeriksaan fisik luka sudah selesai. Gravitasi belum, gravitasi. Terus sensasi kaki. Gravitasi. Rapid. Di dekat ini. Pakai ada gasnya. Ya berarti kan lukanya di sini yang di pecet sih. Di lukanya. Sekitar lukanya. Gravitasi dicek di lukanya. Itu ada gas gangren. Hmm. Terus ini ya. Sensasi, jadi pakai kiri kanan dibandingkan sentuh aja kiri kanan misalnya ini terasa lebih terasa yang mana? Itu Kalau- kanan kiri. Kalau gravitasi tidak Tidak terdapat. Sensasi kaki interpretasinya kayak gimana, Dok? Tidak dapat Iya. gravitasi. Tidak. Kalau sensasi, Ya. sensasi. Sensasi. Kanan kiri sama atau enggak? Kalau biasanya menurun kan ya. Oh, Karena menurun sakit. Menurun. Ya. Sensasinya ini kan sarafnya terganggu ya. Jadi khususnya sensasi biasanya bisa pakai pulpen atau pakai tangan atau pakai pulpen ya bisa di kiri kanan gitu. Kiri kanan. Ini terasa mana gitu. Sini. saya akan menilai gravitasi di kaki kanan dan kiri. Ini sih ya, Bu. Apa? Apa? Oh, di sekitar lukanya ya? Oh, segitu. Nah, di atas ini kan enggak. Lukanya di sini yang Di sekitar lukanya. di simple kan. Tidak terdapat adanya gravitasi. Selanjutnya saya akan memeriksa sensasi dari kakinya kanan dan kiri. Apakah terasa? Iya terasa. Enggak. Kalau dibandingkan kanan dan kiri lebih terasa yang mana, Bu? Yang kiri dan kiri. Oke, untuk sensasi kakinya interpretasinya lebih terasa di kaki yang kiri yang tidak terdapat luka. Baik, untuk pemeriksaan fisik dari luka sudah selesai. Melakukan asesmen. Yang tanpa gangren. Asesmen lukanya. Ini kayak nanti jadi dua skenario tapi Oh, kan skenario ini sampai perawatan luka berarti bisa dikerjakan. bisa ini. Jadi ganti sarung tangan. Oh, ya. Setelah ini saya akan melepas sarung tangan steril. Jadi semua ini ya kalau kita baca itu semua bungkelnya itu sama ya. Apapun lukanya itu sama. Jadi sama ya. Jadi dikasih tadi untuk toilet, steril, diirigasi, terus setelah itu dikasih patul, dikasih pelembab, dikasih kasar seri untuk kita sudah punya semua sana. Jadi Anda belajarnya sama aja kan, ini kan tergantung lukanya apa, tapi semua sama untuk biarnya aja dulu. Pertama-tama saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Siap Anda.
langkah setting. Dan memasang sarung tangan steril. Ini dia ya, siapa aja ya? Ambil berat. Sepatu. Sepatu. Nggak pakai ini. Plasternya siapin dulu. Potong dulu. Plasternya potong dulu. Udah, plaster udah. Udah. Oh iya. Sebelum di tangan kita hemat nih. Menghemat. Hemat. Oh iya. Ada potong plaster dan sepatu. Lalu cuci tangan dengan langkah aseptik dan memasang sarung tangan steril. Pakai yang tadi. Terus melakukan irigasi ya. Setelah memasang sarung tangan steril, saya akan melakukan irigasi untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu. Ini Nanti kok udah irigasi? Kok langsung lalu irigasi? setelah melakukan irigasi, kita keringkan dengan Yang enggak tanpa gang rem. Langsung Pak. Untuk toilet dulu tahu. Itu tuh. Kontolnya kan pakai Pasang look steril pakai juga. kan? Dulu ya. ini ditutup, Iya. dikeringkan menggunakan kasa. Setelah kita keringkan lukanya, dipasang nih ya. Sufratur. Ah, Sufratur. duknya. Oh iya ya. Ini tadi ya. Iya. Sebelum Sebelum ada pakai irigasi. Melakukan sesuatu. tadi harus disterilkan dulu. Sekarang pasang itu steril. Untuk toilet. Iya, untuk toilet. Duk steril. Duk steril, oh ya. Sebelum melakukan irigasi, kita pasang dulu Duk duk steril. sterilnya. Selanjutnya melakukan irigasi dan mengeringkannya. Setelah itu kita menutup luka dengan sufratur. Pastikan sufratur menutup semua lukanya. Setelah itu Pakai vaselin. pakai vaselin. Kita oleskan pelembab di perione skin-nya. Iya. Iya. Di ini perione skin. Iya, tapi luka. Iya, peri. Kita tunggu sampai kering. Setelah kering, kita tutup lukanya menggunakan kasa steril. Bener-bener. Setelah itu kita lepas duk sterilnya. Makanya mungkin Dan bolongan kita duknya gede gitu loh tutup kayaknya. dengan Gak tahu plaster. sih, nggak ngerti. Oh, udah dia udah lepas.
Oke, setelah itu untuk wound care sudah selesai. Selanjutnya kita buang bahan-bahan yang kotor ke tempat sampah medis. Dan setelah itu kita lepaskan sarung tangan steril serta mencuci tangan dengan langkah aseptik. Ini nggak pakai. Pakai, harus pakai. Saya kurang nggak? Oke. Ya, itu dia belum dilepas. Apron. Oh iya. Susahnya kalau simulasi itu kita nggak merasa ya. Tapi kalau kita pakai kan kita merasa benar kalau belum dilepas. Nanti berarti Anda harus hati-hati ya, karena kan simulasi ya, ini harus kalau kenyataannya kan Anda pakai, ini pasti otomatis akan dilepas sendiri kan. Tidak mungkin ada kemana-mana pakai. Iya. Setelah mencuci tangan dengan teknik aseptik, kita simulasikan kita sudah melepaskan masker, apron, goggles, dan tutup kepala. Lalu edukasi. Baik Ibu, langsung sih untuk edukasinya, Ibu bisa menjaga kadar gula darah Ibu ya Bu dengan melakukan melakukan monitoring gula darah Ibu. Lalu untuk lukanya diusahakan tidak kena air ya Bu untuk menjaga dari perawatannya. Lalu bisa diganti perbannya setiap ya bisa diganti perbannya dengan rutin ya Ibu. Dan untuk menjaga kesehatan kakinya juga bisa melakukan pemeriksaan kaki setiap hari. Lalu misalkan Ibu terdapat komplikasi pada kaki Ibu, bisa segera kontrol lagi ke dokter. Dan kalau misalkan tadi terdapat komplikasi, juga bisa berkonsultasi ke ahli untuk penggunaan sepatu khusus ya Bu, jika misalkan terdapat ada neuropati begitulah. Dan sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan? Oke, baik Ibu, terima kasih, sehat-sehat selalu. Semoga cepat sembuh. Jadi akhirnya gitu ya. Jadi wound care-nya itu sama semua, apapun lukanya. Jadi sama semua. Jadi dikasih irigasi tadi ya, irigasi NaCl, dikeringkan, dikasih supratur, terus dikasih pelembab, dikasih kasa steril, terus ditutup plester. Itu aja sih ya. Semuanya sama. Baik yang sebenarnya ya enggak ya, ini kan hanya skenario. Kalau yang aslinya kan kalau misalnya ada gangren itu ya debridement dulu ya. Kemudian luka bakar juga ada darah nekrotik di debridement dulu kalau dunia nyatanya. Tapi ini kan kira-kira aja ya pilihnya. Yang tanyakan ya? Masih ada, saya jelaskan ya nanti Anda latihan di rumah. Yang paling penting itu pakai sarung